saya katakan bahwa survei ini tidak punya empati kepada masyarakat. Saya tuding seperti itu langsung. Di mana empati Anda? Saya bilang masyarakat sedang seperti ini. Karena abdi negara, abdi masyarakat. Itulah PNS kan gitu. Abdi negara, abdi masyarakat. Bukan abdi penguasa, bukan. Bukan abdi partai politik, bukan. Ini ada pertanyaan lagi untuk Bu Siti Zuhro. Nah ini Bu, kalau bisa ya ini ya 2024 itu survei itu dilarang ya, karena itu juga bikin provokatif dan belum apa-apa sudah ditentukan. Dulu tidak ada survei, tidak gaduh kayak sekarang ya. Nah ini gimana kalau kaitannya dengan survei? Kaitannya kan untuk mempengaruhi persepsi publik ya gini. Nah ini padahal ini masih di tengah-tengah Bu ya. Ini kan masih 2021 ya. Ya kira-kira 3 tahun lagi lah. Ini kok gaduhnya sekarang. Monggo Bu Siti. Iya, kalau Mas Hanif tahu coba googling gitu ya. Siti Zuhro lembaga survei gitu. Saya ini lembaga survei, saya kenal, percaya survei. Iya, iya. Jadi waktu pemilu 2019 kemarin, waktu acara apa itu quick count ya, itu saya agak tidak bersepakat, itu kelihatan sekali. Saya tidak bersepakat, lagi agak marah gitu. Langsung ada lembaga surveinya di situ gitu ya. Biarlah saya harus mengucapkan standing saya yang clear, eksplisit gitu ya, untuk mengatakan gitu. Karena apa? Saya katakan bahwa survei ini tidak punya empati kepada masyarakat. Bagaimana perasaan masyarakat yang sedang terbelah, yang sedang menanti-nanti hasil pemilu, gitu kan? Katakan benar, gitu ya. Katakan benar. Dalam kondisi yang seperti ini tidak sehat, ya, gitu ya, menahan diri, gitu kan? Saya bilang begitu. Saya agak marah waktu itu. Saya tuding seperti itu langsung. Di mana empati Anda? Saya bilang masyarakat sedang seperti ini. Itu agak marah saya. Gitu. Kenapa? Saya ini peneliti. Gitu. Bukan peneliti kemarin sore. 86 tahun 86 sudah jadi peneliti. Sampai tahun 2021. Jadi jalan 30-an tahun. Udah dongkotan. Kalau Anda bilang senior, maksudnya tua kan gitu ya. Ini peneliti senior, bilang aja peneliti tua kan gitu ya. Apa-apa, memang iya. Jadi sebagai peneliti tentu kita tidak gampang ngomong apapun tanpa ada argumentasi yang dimana saya mengalami atau melakukan penelitian itu. Itu bedanya peneliti. Jadi peneliti itu harus punya argumentasi yang basicnya itu, basisnya itu dari penelitian kan itu. Sehingga ngomongnya tidak ngawur gitu ya, apalagi berpihak. Kita boleh salah tapi tidak boleh bohong. Itu yang saya sampaikan ya, baik di kementerian, lembaga terkait, apapun gitu bunyinya. Keberpihakan saya hanya pada NKRI karena yang bayar saya negara kok. Saya ini ASN, aparatur sipil negara saya ini. Bukan yang lain gitu. Jadi tentu keberpihakan saya pada NKRI gitu ya. Jadi apapun, karena abdi negara, abdi masyarakat, itulah PNS kan gitu. Abdi negara, abdi masyarakat, bukan abdi penguasa, bukan abdi partai politik, bukan, gitu kan? Jadi itu yang harus ditunjukkan keberpihakan kita. Jadi kalau ada praktek yang salah karena ilmu saya ilmu politik, gitu kan? Saya ini political scientist, ilmuwan politik gitu ya. Diajari demokrasi, diajari otonomi daerah, diajari birokrasi, diajari mengenai pemilu gitu ya, mengenai civil society dan sebagainya. Tentu itu yang saya kunyah-kunyah. Lalu penelitian puluhan tahun gitu kan. Lalu masih jadi penjuri, penilai dan sebagainya. Bahkan ikut dalam melakukan perumusan undang-undang pemerintahan daerah, pilkada gitu. Jadi lumayan lah pengetahuan yang saya kumpulkan selama ini. Oleh karena itu kalau saya mengatakan
Yang sebenarnya itu, apalagi sampai saya itu concern gitu ya, prihatin dan sebagainya, itu karena saya merasakan ketika turun ke daerah, turun gitu ya, ke penelitian gitu, saya berusaha mendengarkan gitu, lalu ditranskrip dari hasil wawancara, FGD dan sebagainya tadi itu, setelah itu direnungkan, setelah dibaca direnungkan, baru ditulis. Setelah ditulis, didiskusikan, diseminarkan untuk mendapatkan masukan, perbaikan. Dan cukup sekali, bertahap-tahap kita lakukan seperti itu. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, ketika kita berargumentasi, kita punya standing yang kokoh, gitu lah. Punya satu pijakan yang kokoh. Mengapa saya katakan? Ini pertanyaan 3 periode. Itu kapan itu saya ditanya? Langsung saya katakan, ini bukan satu usulan baru dalam konteks Indonesia. Ini pula yang sudah pernah diusulkan ketika Pak SBY memerintah. Menjelang periode keduanya baru 1 tahun, 3 periode, macam-macam. Lalu resistensi terjadi, lalu batal, kan gitu kan? Sama dengan ini. Jadi diungkapkan dari berbagai argumentasi, nanti batal juga, karena resistensi luar biasa. Jangan lupa, pemilu 2019 berbeda, pemilu 2024 berbeda dengan 2019, yang mungkin cuma 2 pasangan. Tapi kali ini, hampir semua ketua umum partai kepingin mencalonkan diri. Lalu belum lagi, dari gubernur-gubernur yang merasakan sudah melakukan best practices. Mereka percaya diri untuk juga ingin mencalonkan, gitu kan? Jangan lupa itu. Jadi ketua-ketua umum partai ini juga ingin berkontestasi menjadi calon, gitu ya. Entah capres, entah cawapres. Bagaimana mungkin dia mengiyakan begitu saja, gitu kan? Tarikan-tarikan yang cuma calon tunggal dan sebagainya. Nggak make sense, gitu. Janganlah kita diajari bodoh, kan gitu. Kita ini enggak bodoh, kan gitu. Kita ini sekolah. Jadi audiens kita itu belajarlah untuk menghormati masyarakat yang tidak bodoh, kan gitu. Jadi kalau kita memaksakan kehendak dengan rekayasa kita, reka-reka kita, itu tidak hanya diketawain cicak gitu kan. Jadi aneh gitu kan. Ini apa maksudnya gitu kan? Satu, tidak ada payung hukumnya. Konstitusi tidak mengatakan memberikan amanat itu. Legal framework-nya tidak ada kan gitu. Lalu dimunculkan bagaimana kalau di amandemen, bagaimana kalau ini keterlaluan menurut saya. Itu bukan wacana lagi, bukan satu diskursus yang sehat kalau menurut saya. Ini diskursus yang tidak sehat, itu aja. Hanya kenapa? Karena pokok jadinya kan, pokok tadi itu. Nah, yang seperti itu yang harus kita luruskan. Orang-orang muda ini tolonglah ya, punya standing itu yang betul-betul tidak moody gitu ya. Secara politik kan kebanyakan orang kita ini moody gitu, moody. Jadi bisa jadi swing voters gitu ya. Kita itu harus firm betul. Mengapa saya bersetuju ini? Jadi ada argumentasinya gitu ya. Di otak kita itu berargumentasi. Mengapa saya memilih ini? Mengapa saya lebih condong ke ini? Apa betul argumentasi saya? Coba kita mawas diri atau kita mencoba kritis gitu ya ke diri kita. Mengapa kita tidak bersetuju dengan itu kan gitu? Nah itulah pemilih-pemilih kritis itu yang harusnya saat ini orang-orang muda itu lakukan. Jadi jadilah relawan untuk bagaimana gitu ya menyebarluaskan istilahnya, mungkin istilah untuk PKAD ini lebih ke siar kebenaran kan gitu ya. Kita melakukan siar kebenaran, menjadi relawan gitu ya. Bagaimana membangun sistem demokrasi yang sehat di Indonesia, yang berkualitas, gitu kan? Bagaimana memajukan negara ini dengan pemilu-pemilu yang tidak, katakan gitu ya, merusak ketatanegaraan kita, kan gitu. Ini pemilu ini sudah merusak sebetulnya, pilkada ini sudah merusak ketatanegaraan kita, merusak, gitu kan? Tata nilai kita, gitu. Masa kita nggak sadar sih? Begitu banyak orang masuk penjara, itu pun yang kebetulan dapat kan gitu, dibuka semua kan gimana kan gitu. Jadi menurut saya ini enough is enough, cukup menurut saya, sudah akumulatif, sudah titik kulminasi.
Kita justru Betul, Pak. harus bangkit sekarang, kan gitu. Bangkit untuk menyuarakan Indonesia harus dibawa ke arah yang benar, menuju Indonesia yang maju forever, kan gitu. Seharusnya seperti itu. Siapapun pemimpinnya harus memenuhi kualifikasi. Jadi kualifikasinya jelas, punya kompetensi gitu kan, punya profesionalitas, punya visi yang besar, visioner gitu kan, dan juga punya latar belakang yang bisa dibaca secara tentu umum, tidak perlu memperdebatkan lagi. Jadi kasus yang lalu-lalu kan karena tidak jelas, tidak ada klarifikasi yang sampai detail kan gitu. Nah itu tidak boleh lagi muncul. Dan menurut saya memang hukum alam ya, kalau terjadi regenerasi itu hukum alam. Jadi tidak mungkin kita itu lagi lu lagi gitu, tidak mungkin. Karena setiap pemimpin ada eranya, setiap era ada pemimpinnya gitu ya. Jangan terus-terusan didaur ulang itu, bahwa gerakan reformasi tahun 1998, saya juga termasuk 19 peneliti yang dicatat LIPI ya, dicatat mendapatkan surat warning keras dari Wakil Presiden Pak Habibie almarhum ya waktu itu. Jadi ini namanya orang-orang masih muda ya, tahun 98 itu kita masih muda. Jalan kaki dari LIPI ke Gedung Senayan mengatakan kita harus melakukan perubahan kepemimpinan nasional kan gitu, artinya Pak Harto harus mundur kan gitu. Itu kan kalau ndak tumbang Orde Baru, yang terjadi adalah PHK bagi kami kan gitu. Jelas PHK gitu. Jadi alhamdulillah ya, siar kebenaran itu masih lekat dengan kami gitu ya. Ya karena tidak kemana-mana, kita ke situ aja menikmati menjadi peneliti gitu. Dan itu yang kita sampaikan. Jadi tidak karena tidak suka itu, tidak ada seperti itu. Kalau Pak Jokowi melakukan sesuatu yang bagus, kita harus apresiasi gitu ya. Jadi tidak membabi buta, karena dalam Islam kan jelas ada kalanya orang yang kamu benci malah ternyata tidak sejelek itu. Jadi kita sebagai orang beragama tidak boleh seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak kritis. Kritis itu sudah menjadi bagian hidup intelektual, karena intelektual itu harus punya tanggung jawab moral gitu ya. Kalau ada hal yang tidak on the right track, dia harus mengatakan itu gitu. Nah, apalagi dengan lembaga survei, terus terang saya termasuk yang tidak bersetuju dengan survei gitu. Ingat bahwa negara ini, masyarakat kita ini sedang sakit. Jangan diterus-teruskan melakukan survei lalu tidak mengatakan siapa ndoro funding dari survei itu. Harus dikatakan bahwa funding dari survei ini siapa atau siapa gitu ya, entah institusi, entah orang per orang dan sebagainya. Jadi seperti kami ketika melakukan penelitian maupun survei, LIPI mengatakan survei ini didanai oleh uang negara gitu kan. 2 kali melakukan survei, iya, menyampaikan, tidak boleh ditutup-tutupi itu. Jadi memang harus terbuka. Kita melakukan satu penelitian kerjasama dengan yayasan. Yayasan mana? Oh yayasan mungkin Belanda atau mungkin funding siapa gitu. Itu bunyikan sejak awal. Jadi tidak ada kerahasiaan. Karena dunia akademis itu dunia yang transparan, akuntabel. Jelas sekali gitu. Jadi kalau main peta umpet itu ada sesuatu yang tidak benar. Dan jangan lupa lembaga survei itu masuk ke ranah publik. Meskipun dia katanya sudah ada asosiasi yang menseleksi dan sebagainya, ketika dia masuk ke ranah publik, itu tidak boleh melakukan kebohongan publik. Itu. Makanya harus ada deklarasi yang jelas. Tidak hanya sampelnya, margin of error-nya, gitu kan. Tidak hanya itu jumlahnya, terus siapa yang di random dan sebagainya. Bunyikan bahwa survei ini dilakukan atas dana yang diberikan oleh A, B atau apa kan gitu. Itu lebih gentle gitu, lebih bertanggung jawab gitu. Jadi selama itu tidak dibunyikan, saya tidak percaya gitu. Karena dia masuk ke ranah publik lalu gitu ya, mencoba gitu ya, meyakinkan kepada kita entah itu benar. Saya waktu yang
yang quick count itu sempat telepon apa ditelepon ya oleh Mas Hendri Satrio gitu. Prof, kami melakukan benar dan data yang diinput dari exit poll itu memang seperti itu. Berarti kalau kami keliru, itu exit poll data yang kami input yang keliru gitu. Bukan kaminya yang otak-atik. Terserah lah. Pokoknya dalam suasana seperti ini saya tidak bersetuju dengan survei. Keras sekali saya, sekeras-kerasnya gitu. Karena saya menganalogikan diri saya itu dengan masyarakat yang resah kan gitu. Jadi kalau ya seperti ketika kami ada di Kemendagri sedang merumuskan undang-undang pilkada dan pemerintahan daerah atau otonomi daerah itu, saya berusaha menganalogikan diri saya adalah daerah, user, gitu ya. Kalau saya user, saya pejamkan mata, saya membaca pasal ayat ini, jelas enggak? Nah, ketika nggak jelas, saya sampaikan. Bapak Ibu, pakar, mohon maaf, saya tidak jelas. Bagaimana user nanti membaca ini? Itu satu contoh. Nah, ketika survei juga seperti itu. Keadaan seperti ini, berhadapan dua pasangan calon untuk 2 periode seperti ini, 2 kali pemilu, pastinya lebih, wah ini, dahsyat ini dampaknya. Lah, karena empati saya seperti itu, saya bunyikan, saya marah gitu. Itu antara lain.